Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah dengan fokus pada bagaimana kita bisa menjadi generasi digital yang berkarakter. Yuk, kita pelajari bersama. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita punya 3 tujuan seru yang akan kita pelajari bersama. Pertama, kita akan memahami apa itu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dan yang kedua, kita akan mengenal dan meneladani sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul Allah. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana iman ini bisa membantu kita menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya kita yakin bahwa Allah telah mengutus mereka untuk membawa wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Mereka adalah utusan Allah yang diberi tugas khusus untuk menyampaikan ajarannya. Hal ini merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 285 yang menyebutkan, Rasul-Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Selain itu, surah Al-Anbiya ayat 25 juga menegaskan, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Dengan memahami pengertian ini, kita diajak untuk selalu percaya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, ananda sekalian, apa sih makna dari beriman kepada Nabi dan Rasul? Intinya, ini bukan hanya soal percaya, tapi lebih dari itu. Pertama, kita harus yakin bahwa Nabi dan Rasul benar-benar diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Mereka adalah manusia pilihan yang diberi tugas mulia. Kedua, kita harus menerima dan meyakini sepenuhnya kebenaran wahyu yang mereka bawa tanpa ragu. Dan yang ketiga, kita juga diajak untuk mengikuti ajaran mereka dan mencontoh sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Sifat-sifat ini seperti kejujuran, amanah, dan kecerdasan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, kita nggak hanya lebih dekat dengan Allah, tapi juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Ananda sekalian, di bagian ini kita akan membahas apa saja sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul. Allah memiliki sifat-sifat luar biasa yang bisa kita jadikan teladan. Ada 4 sifat utama yang harus kita ingat. Pertama, syidik, artinya selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan. Kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya dalam setiap tanggung jawab. Ketiga, tabligh, yaitu selalu menyampaikan kebenaran. Dan keempat, fatanah, yang berarti cerdas dan bijaksana. Sifat-sifat ini bukan hanya penting untuk Nabi dan Rasul, tapi juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital. Yuk, kita coba belajar meneladani sifat-sifat ini agar hidup kita lebih bermakna. Ananda sekalian yang saya cintai, meneladani sifat Nabi dan Rasul sangat penting, apalagi di era digital ini. Sifat syidik mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur, baik dalam membuat konten maupun berkomentar di media sosial. Sifat amanah mengingatkan kita untuk menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab, misalnya tidak menyebarkan hoaks. Sifat tabligh mendorong kita menyampaikan hal-hal yang baik dan benar kepada orang lain. Sementara itu, sifat fatanah mengajarkan kita untuk cerdas dan bijaksana dalam menerima serta menyebarkan informasi. Dengan meneladani sifat-sifat ini, kita bisa menjadi generasi digital yang membawa manfaat, bukan mudarat. Pembahasan berikutnya
adalah mengenai peran iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertama, dengan beriman kepada mereka, kita memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah. Para Nabi dan Rasul adalah contoh nyata bagaimana menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Kedua, iman ini membantu kita menjaga akhlak mulia di tengah godaan kehidupan modern. Misalnya, di era digital, kita diajarkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan berita palsu, dan selalu menyampaikan kebaikan. Ketiga, iman kepada Nabi dan Rasul juga memberikan kita kekuatan moral dalam menghadapi berbagai tantangan. Ajaran mereka mengajarkan kita untuk bersikap adil, rendah hati, dan berani mengambil keputusan yang benar, meskipun sulit. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga bekal penting untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah relevansi dengan generasi digital. Ananda sekalian, iman kepada Nabi dan Rasul sangat relevan bagi kita, generasi digital. Dengan iman ini, kita diajarkan untuk tetap berkarakter mulia dalam interaksi online, seperti menjaga tutur kata dan menghormati orang lain. Iman juga membantu kita menyaring informasi dengan bijak, sehingga tidak mudah terjebak dalam berita palsu atau konten negatif. Selain itu, iman mendorong kita memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kebaikan dan berdakwah. Dengan cara ini, kita bisa menjadi generasi digital yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya tegaskan sekali lagi bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah fondasi utama untuk membangun kehidupan yang berkarakter. Sebagai generasi digital, kita punya peluang besar untuk menjadi teladan dengan mencontoh sifat-sifat mulia para Nabi dan Rasul. Gunakan teknologi dengan bijak, tanggung jawab, dan niat untuk kebaikan. Ingat, seperti yang diajarkan Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.